Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya masa terus berubah. Yang dulunya mungkin konvensional, sekarang sudah beralih menjadi elektrik ataupun listrik. Contohnya dulu orang bergerak ataupun berpindah tempat menggunakan pedati atau menggunakan gerobak, tetapi lama kelamaan dengan berkembangnya waktu bisa diciptakan atau ditemukan motor ataupun penggerak sehingga orang dapat berpindah tempat lebih cepat. Dan sekarang yang dulunya itu konvensional menjadi lebih mudah lagi, dari motor kemudian dialihkan atau dikonversikan menjadi elektrik. Apa sih istimewanya dari motor menjadi elektrik? Saat ini sudah kedatangan tamu Bapak Burhan Yuliansah, STMTRT, dengan inovasinya konvensi motor konvensional menjadi motor listrik. Pak Burhan ini merupakan guru inovatif dari SMKN 4 Palembang. Anda penasaran? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Pak Burhan di acara kami One Day One Innovation. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Iya. ya. Masih berkecimpung dengan proses belajar mengajar ya. Masih ya, Bu. Tapi sekarang sudah online atau offline ataupun hibrid? Kalau sementara ini sesuai dengan arahan dari kepala sekolah, kita masih pembelajaran tatap muka terbatas, Bu. Jadi kita dibagi 2 shift, ada grup A dan grup B. Oh, jadi on off juga gitu ya? Iya, Tidak gitu. semuanya on ya? Enggak, Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan tetap tetap ya. pasti itu, Bu. Karena Prokes tetap sesuai berjalan. dengan misi ataupun visi misi Pak Gubernur bahwa kita harus memajukan pendidikan Iya, tetapi dengan mematuhi standar dan protokol kesehatan. protokol kesehatan. Baik. Inovasinya ini menarik sekali, Pak. Motor konvensional menjadi motor listrik. Apa sih latar belakangnya Bapak tertarik ini ya? Membuat atau menginovasi motor ini? Iya. Jadi kalau dilihat kondisi sekarang ini, Bu ya, latar belakang saya yang pertama adalah kelangkaan BBM, Bu. Yang pertama kelangkaan BBM, yang kedua kebisingan. Betul, Untuk betul. tingkat kebisingan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kondisi bahan bakar itu udah banyak berkurang, Bu. Nah, maka timbullah ide untuk mencoba kita konversikan motor konvensional atau yang berbahan bakar minyak tadi menjadi motor listrik. Seperti itu ya. Iya. Bagaimana dengan alat-alatnya atau perangkatnya itu loh, mesinnya perlukah dikonversikan juga karena kan dia akan berbeda sistemnya ketika bahan bakarnya minyak dan juga bahan bakarnya elektrik gitu. Nah, itu kalau di sini sesuai dengan judul, Bu ya. Jadi untuk konversi itu bagian kepala silinder dan blok silinder itu kita nggak pakai lagi yang konvensional, Bu. Kita pakai jadi digantikan dengan motor penggerak. Nah, untuk gear ratio atau percepatan tetap kita gunakan motor konvensional tadi. Nah, Jadi dia memang ada substitusi dari bahan bakar tetapi dengan penggeraknya itu tetap menggunakan iya, yang lama gitu ya. betul, Bu. Tetap menggunakan yang lama. Dalam hal kecepatan gitu ya. Iya. Maksudnya kalau pakai BBM itu Iya. apakah dia geraknya cepat tapi dengan elektrik ini dia geraknya menjadi lambat gitu atau sama gitu? Nah, kalau untuk itu tergantung dari motor penggeraknya, Bu. Jadi kalau kemarin itu kita beli kan ada yang
maksimum 3.000 RPM, ada yang 5.000 RPM. Nah, kita kebetulan kemarin pakai yang 3.000 RPM, dan untuk gear rasionya tetap kita pakai itu tadi, Bu. Nah, dengan harapan nanti kan bisa Kecepatan sama. kecepatannya sama dengan Begitu. motor konvensional Motor tersebut. konvensional, baik. Nah, dalam hal perakitan alatnya gitu ya, Bapak ini membelinya build up atau membuat sendiri atau sudah ready to use gitu? Nah, kalau kemarin sebagian ada yang ready to use, ada juga kita yang bikin sendiri, Bu. Nah, seperti dudukan, udah itu beberapa komponen yang di dalam itu ada yang kita rakit sendiri. Kalau seperti motor penggerak, udah itu converter kit, itu kita beli di pasaran, Bu. Kita order kan. Nah, seperti dudukan itu nggak ada yang jual, Bu, karena mau memposisikan motor tadi kan harus sama. Betul. Dengan posisi mesinnya gitu, Bu. Nah, itu dia apa namanya? Kan kalau orang pakai BBM itu kan dia ada tangkinya istilahnya itu ya. Iya. Untuk apa masuk bahan bakarnya. Bahan bakar, betul, Nah, Bu. itu tangkinya itu disubstitusi dengan apa? Seperti alat untuk menggantikan elektriknya atau Iya, tetap di sana tapi dia ditambah alat elektrik gitu. betul, Bu. Jadi kemarin itu kalau konvensional tangkinya yang di bawah jok itu kan dipakai untuk BBM, Bu. Betul. Nah, setelah peralihan menjadi motor listrik, tangki tadi kita angkat, Bu. Oh. Kita buat dudukan untuk baterai. Nah, baterai keringnya, jadi kita posisikan betul pas di bawah jok itu tempat BBM tadi. BBM tadi. Iya. Dan itu ukurannya sama ya? Ya, kebetulan sama, Bu. Jadi pergeseran itu nggak terlalu banyak. Betul. Nah, kebetulan kemarin itu yang 4 baterai, Bu, ya. Jadi 2 di atas, 2 di bawah. Pas bener itu, Bu, dengan dudukan tangkinya. Pas ya. Iya. Nah, dalam hal penggunaan gitu, maksudnya kan kalau BBM ini kan kita bisa prediksi. Misalnya kita isi 5 liter dengan kecepatan sekian, dia akan menempuh jarak sekian. Gitu Iya, ya. betul, Itu Bu. bisa diprediksi. Nah, Betul. kalau dengan electricity ini, dia kapasitasnya berapa jam? Kemudian kalau kalau dia habis nih ya, Iya. ada nggak dia penanda? Kayak BBM itu kan dia Iya, empty betul, Bu. kemudian full gitu ya. Iya. Kemudian kita lihat kalau dia empty dia ke kiri hampir huruf E gitu ya. Iya, Nah, betul, Bu. kalau dengan si elektrik ini, apakah ada penunjuk waktunya? Apa penunjuk bahwa si baterai ini atau elektrik ini sudah habis gitu? Iya. Jadi kalau untuk motor elektrik ini, dia ada, Bu. Sama seperti motor konvensional tadi kan. Cuma bedanya, Bu, kalau motor listrik ini, dia panel indikatornya berupa lampu. Nah, jadi begitu baterai mau habis, ada kedipan dia, Bu, di panel. Iya. Nah, untuk charger atau isi ulangnya, itu sendiri kemarin itu kebetulan belum dibuat permanen, jadi masih kita taruh di bawah tangki itu. Ya, kalau yang sudah istilahnya sudah di pasaran, dia kan ada semacam tempat sendiri, Bu, untuk charger isi ulangnya itu. Betul, betul. Nah, ya insya Allah kalau memang memungkinkan ke depan akan kita revisi, kita perbaiki hingga hasilnya maksimal lagi. Gitu. Nah, untuk jarak tempuh berapa lama dengan 4 baterai tadi saat Iya, itunya? 4 Berapa baterai. lama dia menempuh jarak atau berapa jauh? Kalau hasil uji coba kita kemarin maksimal itu sudah 1,5 jam. Untuk dengan 4 baterai dia maksimal penggunaan Iya, 1,5 jam. jam. Gitu ya. Iya. Nah, itu di charge, ya kan sistemnya charge kan, Iya, Pak? di Nah, cas di isi charge itu ulang. selama berapa lama? Kalau kemarin lumayan lama, Bu. Sekitar 40 menit itu. Untuk mengisi Untuk mengisi 4 baterai itu, Bu. mengisi daya ulang itu kembali Iya. ya. Sehingga bisa digunakan Bisa digunakan. kembali gitu ya. Iya, Bu. Nah, dalam hal penggunaan gitu ya kan kita kalau di jalan itu gampang ini kalau habis gitu ya kita langsung mampir ke SPBU terdekat. Iya. Nah, kalau keadaannya seperti ini
tiba-tiba panelnya merah gitu ya, Iya. terus kita mau ganti di jalan ini kan. Hmm. Nah itu bagaimana? Apakah di sana, ada sistem me-recharge otomatis di motor tersebut sudah dimodifikasi atau memang ada baterai tempat apa namanya ya, tempat spare khusus jadi bisa langsung diganti ketika sudah menunjukkan, lampu merah? Kalau itu sementara ini belum kita kembangkan sampai ke situ, Mhm, Bu. Cuma mudah-mudahan ke depan akan kita revisi lagi, Bu, ya. mhm, Karena kemarin itu ya keterbatasan dana, Bu. iya betul. Ya kemungkinan ya ini lagi diolah lagi, Bu. Jadi kalau memang memungkinkan ya kita cari charger yang Mhm, agak iya lumayan, betul, udah itu baterai juga untuk ampere dan voltasenya kita cari yang lebih besar lebih lagi. besar gitu ya, Iya, baik. iya. Mungkin juga nanti dimodifikasi dia bisa apa ya namanya ya, kalau kalau di, eee, mobil itu kan dia bisa kita sambil Iya, mengecas HP gitu ya, betul. sambil apa namanya, mengecas yang lain-lain masih bisa. Nah, Iya, bila betul. mungkin nanti, ada seperti itu, jadi ketika motornya hidup kita juga bisa sekaligus mengecas Iya, baterainya, seperti ya iya. dimodifikasi. Baik, dalam hal implementasi atau percobaan, banyak nggak Pak kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya? Ya kalau kemarin itu kita kan tim, Bu, ya. Mhm, Jadi kebetulan 2 guru dan 2 siswa. Nah, kalau untuk kendala-kendala itu ya sebetulnya di peralatan, Bu. mhm, Peralatan. Karena banyak ya kondisi di pasaran ini, wah nggak ada Pak yang ini. tidak ready ya, Iya, nggak ready. jadi kita harus pesan dulu, Iya, harus pesen dulu, betul. Jadi kita minta speknya A, yang yang ada datang B. B, gitu, Ya kan ya, nggak bisa dipakai itu, Bu. ya Jadi, betul betul, wah nggak bisa dipakai ini Pak. Solusinya kita inden tempat lain, Bu, mhm, gitu. karena dia baru jadi tidak semua toko mempunyai Iya, gitu ya betul, Pak Bu. ya. Nah, dalam hal apa ya, uji coba ini Pak ya, mungkin, sudah berapa berapa kali uji coba gitu ya. Nah, apa sih yang dirasakan ketika uji coba itu dan apa ada kendala ketika melaksanakan uji coba? Ya, yang jelas kalau pada saat uji coba itu lancar-lancar aja, Bu. Cuma Mhm. kendala pada saat pengisian, Bu. Mmm, Berhubung, charger-nya tadi nggak apa, belum ada tempat permanen, iya betul. jadi beberapa kali pada saat uji coba itu bongkar pasang dulu baterai, bongkar Mmm, pasang, pasang, bongkar pasang, gitu baru ya. bisa uji coba. Supaya dia ini ya bisa apa ya, berjalan, dengan kilometer yang dikehendaki gitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, dalam hal apa ya namanya, uji coba tersebut tentunya banyak melibatkan tim, Pak, ya. Iya, Apa sih yang apa ya, yang didapat ketika ada uji coba kemudian ada tentunya ada error dan trial-nya iya, gitu ya. trial Nah, and error ya, bagaimana Bu. cara mengatasi error-error tersebut? Nah, pada saat uji coba kemarin ya kalau error itu nggak terlalu banyak, Bu. Jadi, Mhm, seperti pada saat pemasangan, sentrik atau mhm, rantai klepnya itu. mhm. Nah, kita dihadapkan dengan beberapa rembesan oli, Bu, ya. Nah, Mmm, udah jadi kita bongkar, kita buka lagi, kita ganti seal-nya. mhm, Jadi kita coak lagi untuk dudukannya biar lebih mhm mantap mhm mhm, lagi. Berapa kali itu emang emang ada kendalanya di situ, Bu, kemarin. mhm. Pada Tapi saat bisa pemasangan diatasi ya? bisa diatasi. Nah, motor tersebut Pak, apabila kita sudah lepaskan, apa, tangki BBM-nya kemudian kita ganti elektrik gitu ya, Iya, itu nanti bisa digunakan kembali nggak Pak? bisa, Bu, Oh jadi bisa. dia sistem bongkar pasang ya? Iya, bongkar pasang di Karena situ. dia hanya menggantikan BBM apa, tempat isi BBM dan si, elektrik tadi Elektrik, sebagai baterai ya. bahan bakarnya gitu ya. Iya, Tetapi yang lain itu komponennya sama semua? sama, Bu. Tampilan luar juga sama ya? Iya, sama, Cuma berbeda di situ saja. berbeda. Baik. Iya. Nah, dalam hal kecepatan ini, Pak, ya, apa sih kecepatannya, dengan, apa ya,
pergerakan itu atau dengan bahan bakarnya elektrik dengan yang biasa tentunya katanya tadi sama Pak ya. Nah Iya. apabila dia menurun, ini kan pasti dia menurun. Iya, low, Bu. Low ya. Iya. Nah itu bagaimana dengan kecepatannya? Sama juga atau dia mengikuti powernya, mengikuti elektriknya, Baterainya, iya betul, baterainya. Bu. Jadi pada saat uji coba, kerasa, Bu. Kalau memang baterai udah low, pasti kecepatannya Oh menurun. gitu. Iya. Jadi itu Sekalipun gear kekurangannya. rasionya kita tambah lagi kan, Cepat ya, gigi 1, gigi 2. cepat. Tapi Iya. dia masih Nah, menurun karena pada saat baterai low, penopangnya ya turun dia ikut turun dia. kecepatannya, Bu. Jadi itu kekurangannya gitu Pak ya. Iya. Mungkin perlu modifikasi lagi Iya, sobat penyempurnaan lagi inovasi gitu, Bu. sehingga motor elektriknya bisa sama walaupun eh, baterainya lu tenaganya tetap sama Iya, gitu Pak ya. betul. Baik. Harapan kedepannya Pak terhadap inovasi yang Bapak buat ini. Nah, jadi harapannya gini, Bu, kalau memang bisa dikembangkan, akan kita uji coba lagi untuk sepeda motor gede itu, Bu. Karena kemarin kita uji cobanya di motor tua, Bu, motor legenda itu. Terlegenda. Iya. Kebetulan motornya udah mangkrak 3-4 tahun kalau nggak Iya. salah. Nah, itu yang kita uji coba. Jadi kedepannya kalau memang memungkinkan, ya hasilnya lebih maksimal dan yang jelas penyempurnaannya, Bu. Betul betul. Iya, harus disempurnakan lagi gitu, Bu. Karena dia berbeda mungkin kan Pak kan kalau dengan bahan bakar itu dia pakai gear dengan motor konvensional juga. Iya. Dia akan berbeda ketika dengan motor yang Elektrik. elektrik tadi. Juga akan berbeda juga perilakunya ketika motornya itu yang tidak ada gear gitu kan Pak, yang sekarang Iya. orang bilang itu matic gitu. Motor matic gitu, Dia Bu. akan beda lagi. Iya, Tentunya perlu pengembangan pengembangan. lebih lanjut Pak ya. Iya, betul, Bu. Baik, pesan-pesan Pak terhadap inovator juga terhadap siswa-siswanya mungkin yang sangat tertarik dengan bidang teknik ini. Ya, Silakan Pak. jadi pesan-pesan saya kepada seluruh guru inovator dan siswa, terkhususnya di bidang teknik otomotif, apabila ada ide ataupun ya semacam apalah gitu ya, ide untuk berinovasi atau pengembangan kendaraan kan, boleh diuji coba. Nah, jadi kalau pesen Widya Iswara saya di Balai Besar dulu, gila katanya, Bu, gali ide langsung action gitu. Nah, jadi perlu kita coba, perlu kita kembangkan, dan perlu disosialisasikan bila perlu, Bu, gitu. Iya, supaya orang tahu. Supaya orang tahu gitu, Bu. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam hal pengembangan inovasi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, Kepala SMK Negeri 4 Palembang Bapak Ramot Siahaan, dan seluruh staf Wakasapras, Wakahumas, dan seluruh guru teknik bisnis sepeda motor dan teknik otomotif SMK Negeri 4 Palembang. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan moral baik materialnya terhadap inovasi yang saya kembangkan ini. Gitu Baik, aja, Bu. terima kasih atas kehadiran Bapak Burhan Yuliansah, ST, MTRT, dengan inovasinya konvensi motor konvensional menjadi motor listrik. Iya. Mudah-mudahan inovasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih advance lagi sehingga kita bisa mensubstitusi bahan bakar minyak dengan elektrik dan mungkin juga dengan sumber energi yang lain seperti air, angin, dan macam-macam sehingga kita tidak tergantung dengan bahan bakar minyak yang lama-kelamaan akan semakin menipis. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan saran, komentar, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa, kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.